Film dibuka dengan sosok Frank Castle yang sedang berolahraga sendirian di apartemennya. Kini Frank hidup sendiri setelah anak dan istrinya tewas dibunuh kelompok mafia di masa lalu. Oh ya, buat kalian yang belum mengikuti cerita The Punisher sebelumnya, Frank Castle adalah dulunya seorang pasukan khusus Amerika dengan kemampuan tempur di atas rata-rata. Mau bertarung jarak dekat, jarak jauh, ya pakai senjata, nggak pakai senjata, ya dia jago banget gitu kan. Frank sangat ahli dalam semuanya, bahkan ia juga sangat sering mendapatkan penghargaan di masa militer. Namun seiring berjalannya waktu, Frank mulai muak melihat hukum yang tidak adil. Banyak penjahat kaya dan berpengaruh selalu lolos dari hukuman. Karena itulah Frank memilih keluar dari militer dan berubah menjadi The Punisher, sosok penghukum yang membasmi para penjahat dengan caranya sendiri. Frank tidak pernah ragu menghukum siapapun yang menurutnya pantas menerima balasan, dan semuanya dilakukan dengan sangat brutal. Akibatnya aksinya itu, Frank akhirnya menjadi target keluarga mafia besar bernama Genucci. Dengan kejam, keluarga itu membunuh istri dan anak Frank, padahal mereka tidak terlibat apapun. Tentu saja Frank tidak tinggal diam. Ia balik membantai keluarga Genucci beserta para antek-anteknya. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, Frank mulai lelah menjalani hidup sebagai Punisher. Ia memilih menyendiri dan menjauh dari siapapun. Setiap hari hanya ia habiskan dengan olahraga, mabuk, dan tenggelam dalam rasa bersalah karena kehilangan keluarganya. Bahkan kadang Frank mengamuk sendiri saat teringat anak dan istrinya. Adegan lalu berpindah ke keadaan kota yang sudah kacau balau akibat ulah para gangster. Mereka menyerang warga sipil, merusak toko, ya intinya membuat owner lah ya. Parahnya lagi, para polisi tidak berani bertindak karena mereka adalah para gangster yang brutal yang selalu mengincar keluarga dari polisi-polisi itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang gelandangan bernama Mikhail yang sedang mencari tempat istirahat bersama anjing kesayangannya. Namun nasib buruk datang ketika sekelompok gangster mulai mengganggu mereka. Bahkan dengan sadis, para gangster itu mengambil anjing milik Mikhail hingga akhirnya hewan itu tewas tertabrak di jalan. Mikhail hanya bisa menangis histeris karena anjing tersebut adalah satu-satunya sahabat yang ia miliki. Sementara itu, Frank sedang bermeditasi di apartemennya, tetapi saat mencoba menenangkan pikirannya, Frank malah mulai berhalusinasi melihat rekan-rekannya di militer muncul di hadapannya. Mereka mengecek Frank sebagai pengecut karena hanya diam sementara kotanya sedang hancur oleh para kriminal. Hal itu membuat mental Frank semakin tertekan. Di satu sisi ia tahu kota ini membutuhkan dirinya, tapi di sisi lain Frank sudah tidak ingin kembali hidup dalam kekerasan. Beberapa saat kemudian Frank keluar dari apartemen untuk mencari udara segar. Ia mampir ke sebuah kafe langganannya hanya untuk membeli kopi. Di sana, televisi sedang menyiarkan berita tentang kekacauan kota dan banyak orang mulai berharap sosok The Punisher kembali muncul. Frank hanya diam mendengar semua itu. Tidak ada seorang pun di kafe yang sadar bahwa pria biasa di depan mereka adalah Punisher yang selama ini mereka cari. Setelah membeli kopi, Frank pergi menuju makam istri dan anaknya. Di sepanjang jalan, kekacauan akibat gangster masih terlihat di mana-mana. Tetapi Frank hanya milih untuk diam. Sesampainya di makam, Frank akhirnya menangis di depan pusara keluarganya. Ia mengaku sudah lelah menjalani hidup sendirian. Frank berkata bahwa hidup terasa sangat menyakitkan tanpa mereka. Bahkan jika bisa memilih, Frank lebih memilih mati daripada harus terus hidup sendirian. Karena putus asa, Frank sampai mengeluarkan pistol dan berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Namun tiba-tiba bayangan anaknya muncul dan meminta Frank untuk tetap hidup. Dalam perjalanan pulang, Frank kembali dihantui bayangan rekan-rekannya di militer yang terus memintanya untuk menjadi The Punisher lagi. Meski begitu, Frank tetap berusaha menganggap semuanya hanya halusinasi saja. Ketika hampir sampai di apartemen, Frank didatangi seorang wanita tua bernama Sarah. Ternyata Sarah adalah ibu dari keluarga Genucci, kelompok mafia yang dulu membantai keluarga Frank sebelum akhirnya dihancurkan oleh Frank sendiri. Sarah mengatakan bahwa ia sudah lama mencari Frank.
Ia juga mengejek Frank karena sekarang hanya berdiam diri sementara kota dipenuhi kekacauan. Kemudian Sarah mengungkap fakta mengejutkan. Semua kerusuhan di kota ini ternyata sengaja dibuat olehnya. Sarah membayar para gangster hanya untuk memancing Frank keluar dari persembunyiannya. Namun Sarah kecewa karena Frank tetap tidak bergerak. Sebelum pergi, Sarah mengatakan bahwa ia sudah menyuruh gangster dan pembunuh bayaran untuk memburu Frank. Frank malah berkata bahwa Sarah bisa membunuhnya sekarang juga karena ia tidak akan melawan. Tetapi Sarah menolak. Baginya membunuh Frank terlalu mudah. Sarah ingin membuat Frank menderita terlebih dahulu dengan cara terus menyerang warga sipil sampai Frank tidak tahan lagi. Setelah mengatakan itu, Sarah pergi sambil berkata bahwa permainan baru saja dimulai. Setibanya di apartemen, Frank hanya termenung. Ia sebenarnya sudah pasrah jika harus mati. Namun di saat bersamaan, bayangan istrinya muncul dan meminta Frank agar tidak menyerah. Sang istri ingin Frank kembali menjadi Punisher untuk menghentikan semua kekacauan ini. Tak lama kemudian terdengar suara keributan dari luar kamar. Saat diperiksa, ternyata para gangster suruhan Sarah sudah menyerang seluruh apartemen dan mulai melukai para penghuni. Melihat semua itu, hati Frank pun tergerak. Ia sadar dirinya tidak bisa terus diam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Frank memutuskan untuk melawan kembali. Dan benar saja, kemampuan Frank ternyata masih sama mengerikannya seperti dulu. Satu persatu musuh dihajar tanpa kesulitan. Setelah menghabisi lawan di dalam apartemen, Frank keluar dan melihat situasi di luar jauh lebih kacau. Banyak gangster menyerang warga sipil tanpa ampun. Frank langsung mengambil senjata milik musuh dan mulai melakukan serangan balik dari jarak jauh. Sambil terus baku tembak, Frank mencoba naik ke atap gedung apartemen. Namun jumlah musuh terlalu banyak hingga Frank akhirnya kehabisan peluru. Meski terus bertarung habis-habisan, Frank akhirnya dijatuhkan ke lantai bawah. Beruntung ia masih selamat dan langsung kembali melawan para penyerang di jalanan. Di tengah kekacauan itu, Frank sempat melihat Sarah yang ternyata memang mengawasi semuanya dari kejauhan. Namun Frank memilih membiarkan Sarah pergi dan lebih fokus menyelamatkan warga. Di tengah pertempuran, Frank mendengar suara anak kecil memanggil ayahnya sambil menangis. Ternyata anak itu adalah putri dari pemilik kafe tempat Frank biasa membeli kopi. Mendengar suara anak itu membuat Frank langsung teringat pada putrinya. Frank pun segera berlari menuju kafe tersebut. Sesampainya di sana, Frank langsung membantai semua gangster yang mencoba menyakiti anak itu. Frank bergerak sangat brutal hingga hampir semuanya penjahat mati. Namun saat Frank mendekati sang anak, tiba-tiba masih ada satu musuh yang menyerangnya dari belakang dan hampir membuat Frank tewas. Untungnya Frank berhasil membalikan keadaan dan menghabisi penjahat itu dengan sangat sadis. Setelah keadaan aman, istri pemilik kafe mengucapkan terima kasih kepada Frank. Walaupun bahunya tertusuk dan penuh luka, Frank tetap berusaha menahan rasa sakit. Sebelum pergi, putri pemilik kafe memeluk Frank dan memberikannya bunga sebagai tanda terima kasih. Setelah semuanya mulai tenang, Frank berjalan menuju makam istri dan anaknya. Di sana, Frank meletakkan bunga pemberian anak kecil tadi di makam putrinya. Frank lalu berkata bahwa dirinya kini telah kembali menjadi The Punisher untuk menghukum para penjahat. Ia juga berjanji akan mencoba bangkit dan melanjutkan hidup meskipun masa lalunya masih terus menghantuinya. Frank meminta maaf karena dulu tidak mampu melindungi keluarganya. Keesokan harinya, terlihat sepasang suami istri sedang berjalan di pinggir jalan. Tanpa mereka sadari, seorang ketua gangster sedang mendekati mereka untuk menyerang. Namun tiba-tiba seseorang datang dan langsung menghajar gangster tersebut. Tiada lain, tiada bukan, itu adalah The Punisher. Frank memperingatkan gangster itu agar tidak pernah membuat kekacauan lagi jika ingin masih hidup. Di saat yang sama, Michael si gelandangan datang dan memberitahu Frank bahwa gangster itulah yang membunuh anjing kesayangannya. Mendengar hal itu, Frank langsung naik darah dan ia pun langsung membabat gangster tersebut. Lalu film pun tamat. Ya, ini ceritanya pendek dan simple banget guys ya, asli
durasinya pendek doang ya, cuma 40 menitan doang. Jadi ngerekap alur cerita filmnya lumayan pendek karena untuk aksinya ya pendek juga guys. Jadi kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Karena ini adalah film terakhir ataupun series terakhir dari The Punisher ya, penutup ya. Mungkin ini akan jadi jalan ya, alias kayak jembatan gitu untuk masuk di film terbaru Spider-Man, yaitu Spider-Man Brand New Day ya teman-teman. Karena di sana di trailernya Punisher masuk ke filmnya coy. Jadi kemungkinan nih The Punisher sama Spider-Man bakal bekerja sama gitu kan untuk mengalahkan villain yang ada di Spider-Man Brand New Day itu guys ya. Jadi ini kayak jembatan aja gitu kan, jembatan film untuk si The Punisher masuk ke universe-nya yang Spider-Man guys. Jadi kayak gini untuk video kali ini. Mohon maaf ya, udah sekitar 5 bulan tidak upload video. Aduh, karena sibuk banget teman-teman. Jadi ya gitu aja. Bye bye.